Shalom, selamat datang di episode pertama dari Pentecost Talk. Saya Joseph Morris akan jadi host Bapak Ibu dan Saudara di manapun Saudara berada. Di sini bersama dengan saya ada kerabat karib kami dari Biro Influencer Theology dari Departemen Teologi. Bersama saya di samping saya ada Kak Jessica. Halo Hai. semuanya, salam kenal ya. Yes, ada Kak Randy. Halo semua, shalom, salam kenal. Dan juga ada Kak Dio. Halo, shalom semua. Tentunya ada tamu kehormatan kami hari ini yang adalah Ketua dari Departemen Teologi, Ibu Dr. Gernaida Kayar Pakpahan. Salam Bapak Ibu. Supaya diskusi berempat nanti ditengahin langsung sama pakarnya. Oleh gurunya langsung. Ibu kita. Oke. Hari ini akan jadi pembahasan lanjutan untuk lebih dalam dan lebih elaboratif lagi dari 4 video yang sudah kami tayangkan. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara kami sarankan untuk menonton terlebih dahulu dari 4 reels video yang hadir di Instagram Sinode GBI. Nah, masih dalam pembahasan Kristen progresif. Hari ini jadi diskusi utama. Kenapa? Karena memang isunya sudah ada sebenarnya, sudah lama. Udah lama. Dari Western theologian, discussion-nya udah kemana-mana sebenarnya. Di Indonesia juga sebenarnya ada, tapi mungkin karena baru sosial media naik dengan platform TikTok yang lebih demokratis ya untuk apa namanya influencer-influencer baru, makanya ini jadi satu pembahasan yang cukup hangat gitu. Nah, bicara tentang Kristen progresif, kenapa sih kita harus bahas lagi sih tentang keselamatan? Nah, kemarin si Jessica bahas keselamatan menurut GBI, keselamatan dari iman. Terus ada juga yang sebelumnya dari Karen Dini bicara tentang keselamatan eksklusif dan inklusif. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus bahas ini lagi gitu? Padahal udah dalam GBI juga bahas ini terus gitu. Di setiap kali pertobatan, altar call-nya GBI juga pasti bahas tentang keselamatan. Gitu. Gimana? Mau respon pertama? Karen dulu boleh? Boleh. Ya, jadi memang tema keselamatan ini kan sebenarnya basic banget ya. Sesuatu yang mendasar sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya. Hal pertama yang membuat kita percaya Yesus karena kita mendengar berita keselamatan itu. Iya. Yes. Namun memang pada perjalanannya seringkali pemimpin itu juga kadang nggak sadar ya bahwa kita udah melangkah sampai sesuatu yang sifatnya aplikatif, sesuatu yang sifatnya sehari-hari sampai lupa sesuatu yang adalah doktrin dasar ini, yaitu keselamatan gitu. Padahal ya kita percaya kenapa orang menginjil, kenapa orang memberitakan kabar baik, ya karena kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Lewat iman kepada Yesus maka seseorang diselamatkan. Nah, itu menjadi isu yang merebak belakangan ini tentang Kristen progresif itu sekaligus juga menjadi semacam wake up call ya, kayak alarm gitu untuk membuat kita sadar jangan-jangan kita mengasumsikan bahwa semua jemaat kita tuh sudah sepaham dengan hal ini. Padahal ternyata apalagi generasi sekarang dengan beredarnya informasi-informasi di sosial media, mereka akan dengan mudahnya mendapatkan pengajaran-pengajaran gitu kan. Nah, jadi aku berharap sih pemimpin-pemimpin juga menyadari betapa pentingnya doktrin keselamatan ini dan kita mulai dari awal lagi gitu. Iya. Ya, kita mulai dari awal lagi, kita bangun kembali doktrin-doktrin yang memang dianggap major dan penting ini dalam kekristenan gitu. Menurutku emang jadi bahasan yang utama ya, karena GBI kuat sekali dengan penginjilannya, dengan visinya 10.000 gereja ya. Itu keselamatan sebenarnya nggak bisa dilepas begitu saja. Kenapa? Karena itu jadi core-nya, kan itu jadi goal kita sebenarnya sama-sama. Tapi ternyata diskusi ini membahas pada core teologinya tentang keselamatan itu apa dan dari mana gitu ya. Sebenarnya bahasannya cukup banyak ya tentang masalah perbuatan dan iman gitu. Tapi apakah keselamatan itu bisa dimiliki semua orang? Definisi semua orang kan akhirnya kita bahas tentang inklusif dan eksklusif. Nah, pertanyaan yang cukup unik itu hadir kalau misalnya kepada orang yang sudah kita injili, mereka nggak terima keselamatan, mereka nggak mau terima Yesus, ya jelas mereka nggak dapat keselamatan. Tapi untuk mereka yang belum dapat kabar tentang Injil gitu. Ya walaupun kalau mau tanya ulang ya, emang ada ya masyarakat yang belum bisa terekspos, ya mungkin
Tapi kayak suku-suku pedalaman juga kayaknya sudah ditilik sekali gitu loh. Kayak suku Baduy Dalam aja udah, suku Asmat yang katanya dulunya unreachable udah terekspos. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini bisa jadi bantu sports of thinking kita juga gitu. Bagaimana buat mereka yang belum pernah denger gitu bahwa keselamatan itu datang dari Yesus gitu. Nah kita langsung aja ke Buger. Yang susah-susah kita lempar ke Iya. Buger ya. Kita setuju ya cara mainnya gitu Iya, ya. betul. Waduh, ini agak kurang fair begitu ya. Oke. Tentu saja nih topik yang menarik ya. Saya setuju jangan-jangan di dalam perjalanan gereja para pelayan sibuk untuk melaksanakan aktivitas ya, rutinitas pelayanan. Iya. Tetapi lupa hal yang sangat esensi begitu ya. Dia hidup di dalam keselamatan dan menghidupi keselamatan apa enggak. Jadi kita perlu reminder ulang ya. Nah kita ini betul-betul hidup di dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan Kristus atau tidak begitu. Nah memang akan selalu terbuka ruang untuk bertanya ya. Jadi kita dengan jelas Gereja Bethel Indonesia mengaku keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yes. Ini sesuai dengan pengakuan iman gereja kita ya. Nah tetapi kan orang akan bertanya, kalau begitu gimana orang-orang di sebelum Kristus misalnya. Iya. Korban Kristus itu berlaku juga bagi orang-orang dari sejak zaman Adam. Ya, jadi korban Kristus itu berlaku surut kalau saya boleh pakai istilah itu. Jadi Kristus mati bagi dosa semua manusia. Iya. Ya, semua orang ya. Nah, sekarang masalahnya adalah dunia penginjilan memang sekarang sudah sangat maju. Dengan adanya teknologi, semua orang yang bisa mungkin terkoneksi dengan signal internet, dia akan kemungkinan untuk dia menerima kabar baik itu kan ada. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana kalau tidak begitu? Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan dialah pencipta manusia. Manusia yang dilengkapi dengan akal budi, dilengkapi dengan perasaan, dilengkapi dengan nurani. Nah, memang di dalam kitab Roma pasal yang kedua ya, jelas dikatakan ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang diminta atau yang dituntut oleh Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kita tahu yang memiliki hukum Taurat itu kan adalah orang Yahudi ya. Yes. Berarti dia akan dituntut sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Artinya dia mesti melaksanakan hukum itu dengan sempurna. Nah persoalannya, ada nggak orang melakukan tuntutan dari hukum itu sempurna? Alkitab mengatakan tidak ada. Hanya manusia Yesus yang melakukannya dengan sempurna. Nah tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah itu di dalam nuraninya itu ada hukum. Paling tidak gini, secara moral dia tahu apa yang baik dengan yang jahat. Maka dia akan dihakimi atau diadili menurut itu. Kita tidak bisa menghakimi seseorang untuk mengatakan Anda selamat dengan tidak. Itu adalah karyanya Tuhan sendiri. Hak prerogatifnya itu ada pada Allah sendiri. Jadi bagaimana seseorang yang belum pernah dengar Injil sama sekali, tentu saja Tuhan punya kasih karunia dan anugerah untuk mengatakan dia berhak untuk selamat atau tidak. Dengan penilaian Tuhan sendiri sesuai dengan hukum, sesuai dengan nurani, sesuai dengan norma dan aturan yang ada pada dirinya sendiri. Walaupun kitab suci mengatakan nurani kita ini sebetulnya sama seperti kain yang kotor. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, nuraninya pun sebetulnya kan bukan nurani yang bersih lagi, bukan nurani yang murni. Dia memerlukan kasih dan karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Jadi kalau dia belum pernah untuk mendengar ya misalnya, yaitu dia memerlukan kasih karunia Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi kita tidak dipanggil untuk menghakimi Anda tidak masuk surga dan seterusnya. Tuhanlah yang memberikan nurani pada diri manusia.
dialah yang meresponinya dengan hukum-hukum yang dia tahu. Tapi kan kita di dalam kekristenan percaya, kita pun memerlukan anugerah Tuhan untuk melakukan hukum-hukum itu, untuk meresponinya. Nah, jadi kalau orang lain misalnya, oh dia masih kecil, dia belum pernah dengarkan anugerah dari Tuhan. Kalau Taurat kan ada tanggung jawab orang tua ya. Nah, tapi kalau ini dia orang tuanya juga tidak, maka apa yang kita bisa sampaikan adalah bahwa Tuhanlah yang berdiri sebagai hakim sesuai dengan hukum-hukum atau sesuai dengan nurani yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi emang kayak selalu ada dua arah gitu ya, gitu. Kalau eksklusif inklusif kemarin di video Kak Randy jawabnya kita inklusif gitu. Dalam hal undangan dari Yesus itu buat semua kalangan. Iya, dalam hal undangan gitu. Tapi ada aspek eksklusifnya juga, ada aspek inklusifnya, ada aspek universalnya, ada aspek khususnya gitu. Tapi kok apakah itu jadi landasan kita untuk beriman dalam GBI? Kalau misalnya kita kembalikan kepada hak prerogatif Allah, apa gunanya beragama nanti gitu? Kalau semuanya akhirnya kembali kepada Allah, apa gunanya teologi kita bangun dalam kekristenan, terutama dalam GBI sekarang gitu? Akhirnya keselamatan bisa pakai hati nurani masing-masing. Tapi tadi lagi argumen Buger, hati nurani manusia sebagai bak kain yang kotor gitu. Nah, jadi di mana kita eksklusif, inklusif? Kalau untuk masyarakat umum terimanya gimana yang pertama? Ya, kalau dari video yang kemarin aku sudah upload itu ya, kita upload bersama itu kan penjelasannya adalah memang keselamatan itu exclusively inclusive. Di satu sisi eksklusif artinya kan di dalam Yesus. Mekanismenya pun jelas gitu bahwa orang harus percaya kepada nama Yesus itu. Tapi kembali lagi, inklusif itu bicara tentang penebusan ini berlaku buat semua orang loh yang mau percaya, dan keselamatan itu berlaku bagi mereka sebanyak yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi aku pikir hal ini memang agak tricky sih ya. Cuma harusnya bisa dipahami ya, karena undangan inklusif ini kan berbeda dengan mungkin pandangan yang berkata keselamatan itu terbatas bagi orang-orang pilihan gitu ya, dari pandangan Calvin gitu ya, yang mengatakan penebusan itu limited hanya bagi orang yang terpilih. Tapi GBI percaya kan, kita percaya bahwa keselamatan ini buat semua orang kok. Sebanyak mereka yang mau percaya gitu. Jadi tentunya beda juga sama universal salvation ya. Iya betul. Yang belakangan lagi viral ini kan, yang mengatakan bahwa ya semua orang berdosa pada akhirnya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan rahmat akan menerima keselamatan. Dan semua akan masuk surga pada akhirnya. Auto masuk surga. Nah, mungkin itu yang jadi pembeda gitu antara doktrin kita dengan universal salvation. Being devil's advocate. Kalau mau dibilang exclusively inclusive, berarti memang ada aspek universalnya kan. Bedanya Kristen progresif nangkepnya dari perspektif yang langsung ke universalannya gitu. Nah, aku lempar ke Kodio nih sebagai dosen dogma etis nih. Kita jadi terima pandangan progresif kah atau pada umumnya gitu? Siapa tahu tujuannya adalah penginjilan gitu kepada mereka yang belum langsung terima Kristen gitu. Tapi dalam satu sisi juga kita harus melindungi juga paham dari jemaat-jemaat yang sudah kokoh gitu kepada keselamatan yang dari iman dalam Kristus gitu. Kita mesti define dulu kata progresif ya menurut aku. Karena progresif juga sebuah kata yang baik. Gitu. In and of itself, kata progresif itu bagus. Gitu. Iman yang progresif. Iman yang progresif, pertumbuhan rohani yang progresif. Artinya kan orang mau belajar, mau bertumbuh, begitu. Dan kita juga percaya di dalam doktrin Alkitab kita, progressive revelation, gitu loh. Di mana sampai hari ini kanon sudah tertutup ya, kita nggak mungkin tambah kanon baru ya. Just to be clear. Itu maksudnya 66 kitab. Ya, kita tidak menambahi pewahyuan baru ke dalam pembentukan kanon baru. Tapi apakah Allah masih berbicara sekarang? Masih. Apakah Allah Roh Kudus
masih menerangi hati kita dengan firman-firman yang sudah tertulis? Masih. Begitu. Sehingga ketika kita baca firman setiap hari selalu ada yang baru. Gitu. Selalu ada iluminasi, pencerahan-pencerahan yang baru yang kita dapatkan dari pembacaan firman. Begitu. Dan kita sebagai orang Pentakosta, kita masih percaya sekali karunia Roh Kudus di mana Allah masih berbicara lewat mimpi. Allah masih bicara lewat nubuatan. Allah masih bicara lewat penglihatan. Allah masih bicara lewat khotbah. Begitu. Yang sudah pasti. Jadi itu yang saya namakan progresif yang baik. Begitu. Dan pada zaman dulu, Yesus juga mendobrak tatanan sosial. Ketika dia mengajak beberapa perempuan untuk ikut dalam pelayanan. Maria Magdalena, Suzana, ikut dalam pelayanannya Yesus. Itu kan mendobrak sekali tatanan sosial yang dimana zaman itu mungkin perempuan nggak dianggap. Progresif Yesus. Progresif banget sebetulnya. Gitu. Cuman kan progresif yang seperti apa dulu? Right. Progresif yang seperti apa dulu? Begitu. Nah, yang hari-hari ini lagi viral, kekristenan progresif adalah mereka berusaha keluar dari ortodoksi kekristenan. Mereka berusaha keluar daripada patron-patron yang sudah ditaruh oleh bapak-bapak gereja. Gitu. Contoh, mereka mungkin dalam postur banyak bertanya, dalam postur kita sedang mencari yang benar, kita belum mencapai sesuatu yang absolut, kita dalam postur sedang dalam sebuah journey, sebuah perjalanan iman. Karena dalam perjalanan maka kita mempertanyakan semua hal. Mempertanyakan bagus. Kita juga yang di sekolah ya Bu ya, dalam sekolah teologi kita perlu mempertanyakan semuanya dan itu kan cara orang belajar. Ya kan? Learn, unlearn, relearn. Ya kan? Belajar, kita ngobrak-ngabrik otak kita lalu kita mempelajari satu hal yang baru. Tapi ada patron-patron di dalam Alkitab, di dalam iman kekristenan. Itu yang menjadi core belief. Gitu. Itu yang nggak bisa diganggu-gugat. Begitu. Yang kita perlu membela nilai-nilai ortodoksi kekristenan. Salah satunya adalah apa? Keselamatan eksklusif hanya ada di dalam Kristus. Karena kalau kekristenan progresif yang saya dengar hari-hari ini berkata bahwa Yesus hanya jadi sebatas guru moral. Gitu. Dia Tuhan oke, tapi dia lebih mengajarkan moralitas yang baik. Gitu. Keselamatan kemungkinan ada di luar Kristus. Nggak harus ada dalam Kristus. Karena kalau Allah adalah kasih, masa sih tega Allah yang penuh kasih itu mengizinkan orang masuk ke neraka? Misalnya. Itu pertanyaan umum banget tuh. Itu pertanyaan umum kan? Dalam ruang akademis bagus untuk dipertanyakan. Betul. Begitu. Dan kita perlu untuk bertanya seperti itu agar iman kita makin kuat. Begitu. Cuman sekali lagi, perlu ruang untuk membahas hal seperti ini. Dan saya juga berharap podcast seperti ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar. Begitu. Jadi itu setengah respon aku mengenai Kristen progresif. Iya, jadi memang tetap ada iman yang progresif. Nah, kalau bicara tentang iman yang terus bertumbuh juga, berarti paham GBI letak iman bertumbuhnya di mana? Saya lempar langsung ke si Jessica yang kemarin bahas tentang keselamatan dari iman gitu. Yeah. Sebenarnya waktu lagi baca ulang lagi juga saya juga agak ini kaget juga ya. Kenapa? Karena memang iman jadi kayak agak didepankan ya dibanding perbuatan gitu. Kalau di apa namanya pahamnya GBI. Walaupun selama kerap kali diskusi teologi itu selalu kayaknya keduanya antara perbuatan dan iman tuh selalu berusaha dibalancekan gitu. Tapi ternyata ada posisi kita yang sebenarnya lebih depanin iman gitu. Jadi kita memang udah nyari posisi bahwa iman tuh agak lebih depan gitu, walaupun tidak mengabaikan. Mungkin maksudnya yang udah pasti kita nggak percaya keselamatan karena perbuatan. Karena perbuatan. Ya, Kita percaya keselamatan karena iman. Kalimatnya gitu. Iya. Okay. Betul. Ya, gimana sih? Kalau saya baca di Yakobus itu menarik gitu. Seakan-akan tuh kalau kita ngomong, kamu harus pilih nih. Kalau iman doang. Kalau perbuatan doang. Iya. Padahal di Yakobus itu sebetulnya kalau kita baca lebih dalam lagi ya, iman dan perbuatan itu bekerja sama. Iya. Kita melakukan sesuatu karena kita beriman. Karena kita beriman, kita melakukan sesuatu kan gitu ya. Iya. Saya yakin nih, saya melihat pasangan hidup saya, suami saya tuh sebagai teman yang Tuhan berikan untuk sepanjang hidup. Karena saya punya
kepercayaan itu, maka saya mengambil keputusan untuk menikah, kan gitu. Nah, dengan kekristenan juga kalau kita lihat ya, semua itu didasari oleh iman. Karena tanpa iman kita nggak bisa pleasing to God ya, berkenan ya kepada Tuhan. Tapi kalau iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Nah, karena itu iman dan perbuatan tuh memang harus bersatu. Tapi kalau kembali lagi nih ke ayat yang basic banget, sangat dasar, bicara soal Yohanes 3 ayat 16. Itu udah kayaknya semua orang tahu ya dari Anak sekolah minggu. kecil. Cuman sayangnya tuh karena sering banget dihafal, kita jadi lupa maknanya. Karena dia kan jelas gitu ngomong, barang siapa, percaya ya, kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi harus ada tadi yang Karen dibilang, setuju banget. Harus ada kekhususan itu, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi memang harus percaya dulu, dan dalam iman itu kita dibenarkan. Sama seperti firman Tuhan bilang, karena Abraham percaya dia dibenarkan. Karena ini percaya dia dibenarkan. Jadi kebenarannya itu tuh karena percaya. Tapi kemudian karena kita percaya, karena saya tahu ini suami saya tuh teman seumur hidup saya, maka saya berbuat baik sama dia. Setia. Saya setia, saya masakin dia, saya ya hal-hal yang lain saya dandan buat dia. Karena kan itu didasari dengan kepercayaan itu. Dengan pemikiran yang sama, kalau saya tuh seneng banget ngelihat hubungan kita dengan Tuhan Yesus tuh seperti itu ya, kayak dalam pernikahan. Jadi bukan kalkulatif gitu, kayak siapa nih, saya berkorban dulu sama dia, apa dia dulu sama saya atau gimana. Tapi ketika kita beriman sama Tuhan, maka perbuatan baik itu mengikuti. Kan kalau kita lihat juga sama ya, kita dibenarkan karena iman, tapi perbuatan itu sesuai yang GBI percaya adalah hasil. Buah. Sekarang kalau dalam pernikahan kan buahnya ada anak gitu, ini anak. Jadi itu tuh kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang mengikuti dari hasil iman kita. Makanya sebenarnya sejujurnya ya, jadi pertanyaan juga sih buat saya. Kalau ada orang yang bajunya pakai salib nih kayak Karendi, Tutupin deh kalau gitu. antingnya pakai salib ya, ngomongnya Yesus beriman apa segala macam, saya percaya Yesus, tapi dalam kenyataan dia nggak mengasihi sesamanya, itu kan tanda tanya besar gitu. Pertanyaannya kan, apakah memang kamu benar-benar mengasihi Yesus apa enggak? Tapi sebaliknya, kalau misalkan orangnya berbuat baik doang, tapi nggak pernah mengakui dia mengasihi Yesus, saya juga tanda tanya gitu kan. Karena firman Tuhan yang bilang ya dalam Roma, kita itu diselamatkan ketika kita mengaku dengan mulut dan menerima di dalam hati. Nah sekali lagi nih, orang tuh kadang suka suruh pilih nih, kamu mengaku Yesus atau berbuat baik doang. Seakan-akan itu dua hal yang terpisah. Tim iman apa tim perbuatan baik? Ya itu, tim mana? Kalau tim bubur kocok sama bubur aduk ya. Bubur aduk sama ngaduk ya oke lah. Tapi kalau misalkan jangan diaduk. Jangan diaduk. Saya tim gak makan bubur. Tapi kalau kembali lagi kan, ini kan udah menikah ya. Gedek juga kan kita misalkan baik-baik sama istri, sama suami kita. Tapi kemana-mana kita ngomongnya, saya masih single nih. Cincin gak dipakai gitu. Ini kan dengan kita berbuat baik, dengan kita mau mengakui, saya tuh udah taken loh. Itu tuh penting banget gitu. Jadi kembali lagi ya, percaya Yesus, bilang saya percaya Yesus, penting banget. Perbuatan tapi gak kalah pentingnya. Kalau udah melakukan kasih dan lain-lain, tapi gak ngomong dan memang gak percaya Yesus, buat saya tanda tanya sih. Kalau ngomong saya melakukan perbuatan baik nih, baik itu tuh standar mana? Baik tuh relatif banget gitu. Jadi memang harus ada, kalau kita kenal Yesus, standar kita untuk mengasihi orang lain itu adalah seperti Yesus mengasihi orang lain. Karena itu kan kita perlu tahu Yesus dulu dong. Kalau kita nggak tahu Yesus, menurut saya baik nih, menurut yang lain kan mungkin enggak. Nah jadi kalau ada yang bertanya mengenai iman, perbuatan, ya itu ya. Memang semuanya itu karena iman, tapi kemudian perbuatan baik kita mengikuti sebagai byproduct hasil. Berarti ada pertanyaan yang aku ketemu di internet. Ya. Apakah mungkin orang itu selamat tapi dia nggak tahu bahwa dirinya selamat? Menarik. Ya kan ada pertanyaan bahwa dia berbuat baik, pokoknya secara manusia
kelihatannya pokoknya bagus deh, karakternya Iya. baik. Jangan-jangan ntar kita ketemu dia di sorga. Tapi dia nggak tahu bahwa dirinya selamat. Gitu. Itu beredar gitu. Itu menjadi sebuah bahan pro dan kontra juga. Cuma kalau base dari penjelasan Kak Jessica, harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena orang harus beriman dulu. Dan iman tuh pasti ada aspek kognitif. Dia tahu bahwa dia menerima Yesus secara sadar. Bukannya pura-pura nggak tahu, tiba-tiba kok surganya sama nih, cuma beda kamar gitu kan. Menurut aku nggak bisa kayaknya. Kamar nomor berapa? Iya, tengah-tengah tuh kamar berapa. Harusnya, kenapa? Karena kan dengan adanya perbedaan kamar, analogi ya, walaupun hanya analogi, tetapi berarti Sama-sama ada orang surga. kemungkinan dia hidupnya selama ini baik, cuman ternyata, saya masuk surga juga ya. Menandakan apa? Dia nggak punya aspek iman. Dia nggak tahu bahwa dia sendiri beriman. Sedangkan dalam penjelasan Kak Jessica, benar nggak sih? Maksudnya kita perlu iman juga, Ya. nggak cuma hanya perbuatan. Ya memang ini jadi spektrum yang kita nggak bisa terima mudah ya. Dulu waktu saya masih kuliah S1, tuh semester 3 sampai semester 5 atau 6, itu sempat agak semi-agnostik sedikit. Fase-fase mencari iman ya. Fase-fase mencari iman, fase unlearn kan. Fase unlearn. Kayak, aduh gimana nih waktu itu di Bu Gereda kan jadi dosen saya ya. Itu puji Tuhan ya. Lulus gak Bu ini? Beberapa kali mencoba belajar lagi di kelas Bu Gereda. Tapi dapat teori-teori sumber dan lain sebagainya. Itu sampai jadi fase tuh kita kayaknya logika awal, waktu saya S1 itu kayak nggak bisa nerima gitu loh. Keduanya bersamaan, tidak ada yang duluan gitu antara iman dan perbuatan gitu. Selalu argumennya bolak-balik terus tuh. Jadi kalau misalnya katanya percaya dulu, lah tapi kan kita bertindak untuk percaya. Ada perbuatannya dulu gitu, kalimatnya gitu terus gitu. Terus kalau mau percaya, kita mau melangkah percaya, perlu ada tindakan perbuatan dulu kan gitu menuju ke sana. Tapi kalau mau dibilang tindakan perbuatan tadi argumennya Kak Jessica, landasannya dari mana gitu. Jadi apakah iman dan perbuatan itu bentuknya tersertifikasi, apa subsequent gitu. Kalau simultan, ya logika awalnya aja, kembar aja nggak bisa lahir dua-duanya muncul bersamaan gitu. Tetap walaupun kita bilang mereka kembar, satu kesatuan, mau identik pun, mau sampai jadi satu tubuh pun, itu tetap kan ada kayak parts-nya siapa duluan gitu. Nah, kita lempar buger ya kalau gitu. Gimana buger untuk ke situnya? Ya, baik, balik lagi, kita mesti berterima kasih sebagai warga Gereja Bethel Indonesia. Yes. Salah satu bagian yang sangat penting adalah bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang percaya. Sebab di dalam Yohanes pasal 16 itu kan bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kesadaran, ya. Memberikan kita awareness bahwa kita memerlukan Tuhan. Iya. Kita memerlukan keselamatan. Yes. Disitulah kita lihat bibit imannya. Jadi ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, ingatlah bahwa pekerjaan Roh Kudus ada di dalamnya. Iya. Maka iman itu terjadi di dalam anugerah Kristus. Tetapi kan kita, ya itu tadi dengan bedanya dengan yang Kodio katakan itu, baik-baik aja. Nah, tetapi ini dilakukan di dalam perspektif iman apa enggak. Iya. Jadi ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, maka kita bisa memberikan respon. Iya. Jadi respons itulah yang kita lihat bagian dari aktivitas kita untuk menerima anugerah dari Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan bibit, kalau saya boleh katakan, memberikan bibit iman kepada kita. Maka kita berani declare aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah jadi ini kan kita tidak bisa lepaskan dari Roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Selama itu tidak, ingat nurani kita pembohong, Iya. kesadaran kita pun tumpul, tidak akan berfungsi apa-apa, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kesadaran bagi kita. Sampai kita bisa mengatakan, oh ini dosa, ini benar. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ini tidak sesuai. Siapa yang memberikan kemampuan itu kepada kita? Ini bukan hanya persoalan standar moral. Iya. Yang untuk, oh ini baik, ini buruk, bukan hanya itu ya.
Tetapi sampai kita bisa mengklasifikasi dan kita mengatakan, oke, saya pro dengan yang positif, maka saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab karena mengatakan banyak sekali yang dipanggil, sedikit terpilih. Nah, kita mesti hati-hati juga ya. Jadi tadi untuk inklusif dengan eksklusif. Semua ditawarkan kok. Jalan itu semua dibuka. Tapi hanya yang meresponi sedikit. Ya, itu yang sedikit. Yang mau lewat jalan yang sempit ini kan kaitannya dengan respons kita terhadap anugerah keselamatan itu. Jadi semua dipanggil ya. Itu kan sangat inklusif. Itu aspek inklusifnya. Ya, tetapi untuk yang eksklusif adalah orang yang meresponi. Orang yang menerimanya dengan hati yang terbuka. Jadi di sini Tuhan itu maha cerdas dan maha bijak. Dan manusia juga kan tidak bodoh-bodoh amat ya. Dia punya kecerdasan intelektual untuk bisa memilih. Dia punya kecerdasan emosi juga. Dia punya kecerdasan sosial dan punya kecerdasan spiritual. Di dalam kecerdasan spiritual itulah dia mendeklar mengatakan, oh saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apakah tahapan-tahapan perbuatan sudah ada? Iya, sudah ada. Tetapi di dalam Filipi pasal 2 lebih jelas lagi. Responnya itu adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya ini kan penuh tanggung jawab yang secara sadar kita melakukannya karena kita udah tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi kalau tadi misalnya di Yakobus, betul itu adalah keseimbangan antara iman dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Nggak ada gunanya. Nah, Filipi mengatakan di step awal itu memang ya betul dipanggil semuanya. Tapi yang meresponi, oke, silakan masuk di dalamnya dan mulai melakukan ya tugas dan tanggung jawab dengan takut dan gentar. Gereja Bethel Indonesia kenapa tidak hanya menekankan kepada perbuatan? Karena tadi kita diselamatkan bukan karena jasa, perbuatan baik kita sama sekali, tapi karena anugerah di dalam Kristus. Tapi setiap orang percaya pasti berbuat baik dong. Sebagai respon dia atas keselamatan yang sudah dia terima kan. Jadi perbuatan baik itu adalah output dari orang yang beriman. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita kembali. Maka tidak ada waktu untuk mengatakan, oh saya berhenti berbuat baik. Nah ini bedanya kita dengan misalnya, oh berbuat baik untuk ada benefit ini, benefit ini. Oh kita tidak. Jadi tanggung jawab moral kita di dalam Tuhan pasti berbuat baik. Etika kita menuntut kita berbuat baik. Bahkan standarnya itu sempurna. Iya kan? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah jadi ini bukan hanya standar moral kelompok A, kelompok B, kelompok C, komunitas A, komunitas B, dan seterusnya. Nah jadi memang tahapan di dalam keselamatan itu kalau saya boleh mengatakan tahapan. Walaupun tadi perbuatan atau iman, perbuatan atau iman. Tapi Roh Kudus itu bekerja ketika kita beriman pun itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi bukan karena pencarian kita gitu kan. Pencarian kita sangat terbatas. Pencarian para filsuf itu terbatas. Dan perhatikanlah, filsuf tidak pernah memberikan garansi bahwa dia bisa menyelamatkan. Kalau kita mengatakan, oh saya curiosity-nya, saya mau bertanya terus, membuat dialektika terus, membuat pertanyaan, jawaban, pertanyaan, sampai kapan? Tapi kan di dalam Yesus jelas sekali jawabannya. Sudah jelas tahapannya, jawabannya sudah jelas. Endingnya itu mau seperti apa? Nah, sempurna seperti Bapa sempurna, kan gitu. Jadi sudah ada sampai di sana. Jadi perbuatan kita bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Tapi respon terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Begitu. Itu di dalam gereja Bethel ya. Soteriologi 3 SKS nih. Langsung diembat dalam 100 menit. Concluding banget sebenarnya bahasan yang tadi dan sebenarnya ngejawab banget buat kita semua gitu. Walaupun ada pertanyaan lanjutannya nanti dari saya, bagaimana kalau misalnya kita lihat ada bibit
keselamatan yang dikasih sama Roh Kudus. Berarti kita menerima tentang keuniversalitasan dari karya Roh Kudus. Ada esensi hospitality pneumatologis kalau katanya Amos Yong. Oke. Nah, itu nanti kita akan masuk bahas tentang sampai akhirnya spektrum GBI itu di mana. Soalnya ada yang bilang Amos Yong itu liberal, ada yang bilang Amos Yong progresif, tapi dia Pentakosta. Nah, terus Satu GBI dulu, ada di siapa mana? Amos Yong? Ya. Mungkin jangan-jangan pendengar juga siapa Amos Yong? Belum lagi kita juga perlu define lagi tentang buku progresif yang progresif yang di-declare itu apa sih Iya. gitu, bentuk posisinya supaya kita bisa tahu Kristen itu GBI itu adanya di mana gitu spektrumnya, apakah kita konservatif doang atau kita lebar seluas itu. Iya. Katanya ada yang bilang GBI punya stance imannya tapi kok tindakannya praktisnya di lapangan kok lebar Berbeda-beda banget gitu ya. Beda-beda banget ya. Nah, saya yakin ini jadi jawaban yang harus perlu kita jawab sama-sama. Nanti kita lanjut ke episode 2 dari Pentakostalk. Dari kami ucapkan shalom, salam sehati, sampai jumpa di Pentakostalk episode 2. Tuhan berkati. Tuhan berkati. See you.